tanggal 12 Kak untuk yang afirmasi. 12 kemarin baru pendaftaran sampai dengan hari ini. Tetapi kalau yang online masih besok tanggal 3 setelah itu. Kalau Skorja sudah nih? Belum. Oh belum juga. 26. Oh besok 26, 27. Oh iya, sambung. Sudah Pak, penerimaannya besok tanggal 23, kenaikannya 23 Pak. Habis itu anak-anak libur panjang. Masuk lagi tanggal 17 Juli Pak. Terus nanti Pak Danos. Ya usah pun sehat. Ini kiwange badhe matur. Nggih. Sampetanipun kali kula matur rumiyin sampai tanggal 20 badhe ngatur jenengan terus isi materi kegiatan workshop evaluasi implementasi kurikulum baru Pak Diwan. Kalau di Sidoarjo itu kan untuk sekolah penggeraknya kan terlambat, itu baru tahun ini baru aktif. Dan itu pun ada 4 yang sekolah kami itu termasuk yang mandiri kemarin baru kelas 7 nih. Hebat malah sudah mengimplementasikan mandiri Pak. Kalau di Sidoarjo itu ya hampir semacam diharuskan itu, padahal ketentuannya kan menyesuaikan kondisi sekolah. Tapi dalam prakteknya semua sudah melaksanakan. SMP 1 Kalau 2 malah sudah ditunjuk ya Pak ya. 2 sama 3 kemarin lolos. Yang 1 ya alhamdulillah. Belum. Iya enggak apa-apa. Lah ini tim-timnya aja hebat-hebat. Nah nanti terkait materinya yang dengan sampaikan ini terkait implementasi P5 pengelolaan proyeknya. Itu kan di tempat kami masih ya belum menemukan formula yang bagus. Padahal sudah melaksanakan. Sudah 3 tema ya Bu? Iya. Oh iya sudah selesai. Berarti besok kenaikan ngasih rapot ya? Oh iya. Sudah tahu desainnya rapot? Oh yang semester 1 kan ada ya Pak? Kita menggunakan rapot. Iya, kita juga sudah menggunakan yang kedua kemarin dicari. Enggak muncul. Oh belum muncul. Tidak ada kata terlambat kok Kak Darus. Jadi untuk raport P5 nanti bisa disampaikan di saat kenaikan besok itu mendesain atau melaporkan yang tema 1, tema 2, tema 3 bisa jadi 1. Nanti bisa komunikasi, nanti bisa dibersari sama teman-teman itu. Ada teman-teman ini sebentar masih olahraga. Dan ini sekaligus saya bawa teman-teman ini dari kurikulum dan dari kesiswaan. Apa Bu Mas? Iya. Lagi kurang persiapan berarti kesesat. Betul napa-napa. Teman-teman guru di sana berapa orang Pak untuk gurunya saja? 50. Ya banyak ya. 40. Rombelnya berapa Pak? Gurunya 488. Oh gitu. Ya termasuk kelas besar. Perlu itu di mana Pak? Pantai Selatan Solo. Kalau ke Gunung Kidul lewat. Iya, makanya itu loh Pak. Jalur ke Gunung Kidul. Saya tuh memotivasi teman-teman bahwa berarti kan benderanya kan tinggi ya Pak? iya, menjadi guru di Solo itu banyak bersyukur ya Pak. Karena jarak tempuh sejauh-jauhnya itu kan masih dalam kota. Masih landai. Saya dulu tuh di Solo 9 tahun ya Pak. 9 tahun Ya, 10. sebelum ini. Sampai 2009, dan SMP 16 Surakarta, 16 perapatan kami. Iya, ini dibangun ini sama lewat itu kok dibangun, dibongkar semua. Dirobohkan. Waktu saya mau pindah ke Sukoharjo itu
dalam tas buku kan harus guna. Untuk membeli itu kan pada nggak mampu dan juga sekolah. Ya nanti kalau sekolah ini saya datang ke situ kalau terus ditutup kan kesannya gimana itu loh, diangkat di situ terus nutup. Mereka ada waktu yang tepat ini. Iya, pokoknya saya sudah dipesan Pak pengawas Pak Kris, pengawas kami Pak Supratono. Pokoknya siapapun mau tamu, siapapun itu orang tua, masyarakat harus kita terima, gitu loh Pak. Iya. Masalah kan matur, nanti dibantu seperti itu. Walaupun sibuk ya Pak. Harus Walaupun beliau sibuk harus sibuk. di masyarakat. Harus sibuk atau menyibukkan diri ya? Biasa Pak, jadwal masuk seperti jam-jam reguler nganter. Jadi misalnya jam pertama saya di 7A, ya sudah saya ke 7A lah. Hanya petugas tim koordinatornya itu sudah membuat modul project. Modul projectnya itu bisa dipelajari oleh semua guru mulai dari pendidikan agama sampai guru bahasa Jawa. Jadi kalau di guru bawa modul, oh ini hari kesekian, pertemuan kesekian, oh anak-anak diminta diskusi tentang jamu misalnya gitu. Ya udah, akhirnya anak-anak kita hari ini membicarakan tentang diskusi jamu. Kemarin sudah ada ini kan tayangan tentang jamu di Sukoharjo kan, misalnya seperti itu. Ya sama nanti yang bersangkutan mendampingi anak-anak diskusi. Jam terakhir di situ ada misalnya evaluasi sumatif itu P5. Anak-anak diberikan soal, misalnya ada 5 soal, ya sudah. Berarti di jam terakhir itu ibu sudah ngeklik di di modulnya itu ada macam-macam itu loh, ada link soal, link materi, link PowerPoint. Jadi yang masuk di kelas-kelas itu sudah sama semua, nanti di kelas 7A sampai 7G atau 7H itu sama semua Pak. Walaupun guru yang masuk itu berbeda-beda. Link soal misalnya ya sudah, misalnya dibacakan ya dibacakan. Kalau fotokopian difotokopikan ya fotokopian. Kalau pakai bukunya siswa sendiri ya pakai buku siswa sendiri. Jadi juknis di modulnya itu sudah terstruktur. Jadi tidak ada alasan aku guru olahraga orang mudeng ini masalah kearifan lokal bukan. Jadi proyek itu tidak terkait dengan materi pelajaran tetapi dengan kehidupan sehari-hari. Kalau itu yang mau diangkat misalnya bergotong royong, ya monggo kegiatannya nanti keluar, anak-anak bebas tergantung nanti timnya dari SMP Sakuweru kegiatan yang cocok dengan anak-anak di sana tuh apa? Kalian kangge penilaian kalau yang K13 kan ada jeda semester, ada tengah semester lah. Untuk yang kurikulum merdeka kan hanya yang terakhir itu hanya yang diambil hanya sumatif sama sumatif akhir semester. Betul sekali. Nah, terus berarti pertanyaan Bapak, nah prosesnya gimana? Gitu nih. Ya, Formatifnya bagaimana? Yang PTS apakah itu masih bisa diterapkan atau itu memang sudah tidak ada penilaian tengah semester sama? Itu hanya istilah Bapak. Nanti dari kurikulum bisa mengistilahkan ya asesmen sumatif tengah semester, bukan masalah. Tetap dilaksanakan nggak Pak? Iya. Tetapi kan tetap sumatif yang dinilai yang kontennya saja. Yang jadi ini loh Pak, agak kita prihatin. Jadi rapotnya anak itu hanya materi saja, konten saja kan Pak kalau sumatif. Padahal bisa jadi anak yang pintar pada saat testing sakit, nilainya kan jelek Pak. Tetapi selama proses dia bagus. Ibu guru mau menilai gimana? Sumatif saja atau itu juga masuk? Tapi itu salah kalau dari kementerian nanti ditanya gitu. Jadi kalau dari kementerian datang evaluasi bagaimana sistem penilaian anak seperti itu. Ya sudah, apa adanya, sumatif ya sumatif, tes ulangan harian, testing seperti itu. Ya, jadi ada anak yang mohon maaf di sekolah kan tetap ada tidak pernah bikin tugas, tidak pernah masuk sekolah, pas testing nilainya bagus. Itu ya tetap harus bagus. Kalau dari
kadang dahulu loh. Iya. Tapi kalau dari Pak Dewa, ya kita kan mendidik itu nggak hanya nilai toh Bu, gitu. Jadi nanti kewenangan kembali kepada Bapak Ibu. Tinggal nanti harus cermat sendamu sopo. Itu terkait dengan asesmen kita. Asesmen juga belum bisa ideal Pak, seperti yang diminta dari kementerian. Kita berproses sama teman-teman Bapak Ibu guru, kita refleksi bagaimana anak-anak kita seperti itu. Kendalanya memang tidak sedikit, tapi ya nanti dengan teamworknya kelihatan ya Pak, teamworknya udah luar biasa. Timnya Pak Darus. Kami punya dua guru penggerak. Oh sudah ada 2 guru penggerak. Iya. Pak Haji sudah lulus. Oh sudah lulus. Berarti angkatan 4 ya? Saya angkatan 4. Oh angkatan 4. Sama. angkatan 7. Oh baru angkatan 7. Pengajar praktek punya 2. Oh ya sudah, itu sudah salah satu pendukung. Pak Haji ini juga sekarang pengajar praktek. Oh iya lanjut. Dapat ini enggak kemarin uji kompetensi yang mau jadi pengawas? Ya, Ya, kepala juga dapat itu, tapi kemarin malah nggak lulus ya Bu. Monggo Bapak Ibu, monggo Pak, diunjuk. Monggo. Mari Pak. Iya. Gelar karya setiap tema atau digabung? Setiap tema. Oh, setiap tema. Jadi pesannya dari BPJP, dari LPPKS, karena gelar karya itu membutuhkan waktu, biaya, tenaga, itu seyogyanya tidak harus selalu. Jadi bisa 2 tema jadikan 1 gitu. Jadi kami juga yang tema 2-3 rencana gelar karyanya besok saat penerimaan rapor. Jadi mengundang orang tua biar orang tua mengapresiasi. Oh ternyata aku kemarin dimintain anakku untuk ngantar ke tempat TPA, tempat sampah tuh. Oh ada laporannya kayak begini gitu. Oh ternyata waktu saya kemarin di malam-malam anakku diminta untuk nyari kain perca bekas-bekas ke rumah tetangga. Oh jadi keset. Oh ya seperti itu. Jadi biar orang tua juga merasa dihargai keterlibatannya selama bulan. Kalau ada yang bisa dijual boleh. Misalnya orang tuanya maaf di rumah dia bikin makanan kecil, enggak apa-apa, nanti anaknya diajarin bikin, dikemas, dijual saat gitu. Ya laba 100-200 perak anak-anak senang. Itu yang sederhana yang saja. dulu pernah melaksanakan kewirausahaan. Itu yang kedua itu ya anak ya karena materi atau modul mungkin belum ya hanya gambaran secara berkelanjutan dari dulu. Pas jeda itu yang kelas 7 itu per kelompok jualan. Nanti yang beri kelas 8 9. Terus hari kedua yang kelas 8 yang jualan, ya tiap kelompok macam-macam. Ya seperti pasar lah. Yang beli kelas 7 sama kelas 9 itu sudah malah berjalan sebelum kurikulum merdeka. Oh iya, marketing seperti itu. Termasuk dulu pendidikan karakter ya Pak karakter, ya, untuk membangun jiwa wirausaha, kemandirian. Kan mayoritas sana ya penduduknya kan perantauan, pedagang, kecil dan penjual makanan kecil-kecil. Makanya semuanya jadi Steve. Yang jelas di sana itu antar rumah satu dan rumah yang lain masih jarang. Jadi penduduknya juga tidak sepadat kota. Sehingga kelulusannya SD itu tiap tahun turun terus Pak. Dalam satu kecamatan itu di daerah ya, itu paling sama hanya sebenarnya. 500 anak, 600 udah rebutan 7 sekolah. Kalau di Sukarjo sudah berapa sekolah ya? Kemarin tinggal yang 2 sekolah yang kelewatan dulu 2 Sekarang SMP 1 karena SMP 1 sudah pasti lolos sekolah penggerak itu enggak daftar IKL. Tapi kalau tahun ini sudah
Yuk ya Bapak, mboten siang toh, cuma-cuma